PPG Indonesia, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hadirat Harita SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan NIM 211446396. Berikut adalah video ukir saya sebagai salah satu syarat kelulusan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Salam PPG. Selamat pagi. Baik, sebelum kita masuk dalam mata pelajaran kita, siapa yang mungkin kita dalam doa? Baik, siapa yang bisa bawa kita dalam membawa lagu wajib nasional? Saya, Pak. Silakan. Garda Pancasila, Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semua? Baik, Bapak, kita absen dulu ya. Absen Monika Harita, Hadir, Pak. Anjel Tiari Baku, Hadir, Pak. Amril Gorifa, Cindy Olilaia, Hadir, Pak. Devanus Loha, Ilus Gorifa, Gabriel Gorifa, Gisela F. Gorifa, Hadir, Pak. Jonathan Harita, Magdalena Bahu, Hadir, Pak. Rini Talaya, Hadir, Pak. Rismawati Daya, Hadir, Pak. Ruth Salome Talaya, Hadir, Pak. Selviana Abago, Hadir, Pak. Webnas Pilwaha, Wirajai, Hadir, Pak. Nevi Karbago, Hadir, Pak. Felicia Dekapmogu. Hadir, Pak. Ya, artinya baik. Siapa yang mau jadi guru di sini? Ayo, guru. Siapa mau jadi bidan? Ada? Siapa yang mau jadi orang sukses di sini? Pasti semua ya. Siapa yang mau jadi tentara di sini? Siapa mau jadi polisi? Siapa mau jadi dokter? Artinya itu akan tercapai ketika siswa-siswi kamu itu belajar dengan baik. Artinya ya jangan nanti kalau udah SMA sudah besar, sudah apa ini, maka semua
belajar itu tidak seperti lagi. Belajar itu hanya main saja. Jadi harapan kami ya, dan juga semua bapak ibu di SMK 11 Atak Moralu ini, yaitu bagaimana siswa kami itu berhasil, bagaimana siswa-siswi kami itu bisa menyelesaikan studinya di jenjang SMK. Artinya nanti masih ada lagi habis ini selesai SMK, maka muncul tadi itu S1 yang kalau menjadi guru apa dia? Kalau dia guru PKN maka dia akan melakukan jurusan PKN. Kalau dia mungkin saja guru jadi guru matematika maka dia ambil jurusan matematika. Kalau dia mau jadi guru bahasa Inggris maka dia akan mengambil jurusan bahasa Inggris. Kalau dia mau jadi bidan maka dia ambil jurusan kesehatan. Ya. Kalau dia mungkin dia sebagai alat negara, Polri atau TNI maka dia akan menyambung kepada pendidikan angkatan ABRI. Jadi itu kira-kira. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah pembelajaran dengan metode PBL, peserta didik diharapkan mampu satu, mensyukuri nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan mempelajari sungguh-sungguh materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk penghayatan karena Tuhan yang Maha Esa dengan baik dan benar. Yang kedua, menanamkan dan mendukung nilai yang menunjukkan perilaku yang beriman dalam praksis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik dan benar. Ketiga, meniru nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan mempelajari sungguh-sungguh materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk penghayatan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan baik dan benar. Meyakini pentingnya bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan baik dan benar. 5. Berperilaku peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat dengan baik dan benar. 6. Berani berperan mensimulasikan hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat dengan baik dan benar. 7. Memahami makna hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. 8. Menganalisa semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. 9. Merumuskan semangat komitmen para pendiri negara dalam menganalisa semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. 10. Membuat rancangan laporan hasil telaah semangat tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah setepat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. 11. Mensimulasikan hasil telaah semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. 12. Menyajikan praktik kewarganegaraan tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Nah, itulah kira-kira tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kalau minggu lalu kita judul kita adalah tentang hukum atau peradilan di desa, dan hari ini kita akan membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira silakan ada nggak yang bisa memberi pemahamannya tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah? Silakan.
silakan. Hubungan antara desentralisasi dan otonomi daerah adalah otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau penyimpangan urusan pemerintah dari pemerintah kepada daerah tersebut. Bagus, tepuk tangan untuk. Kemudian siapa yang bisa kasih pengertian tentang otonomi daerah? Ya, silakan. Otonomi daerah menurut definisi seorang ahli yang bernama C.J. Hansen, yaitu otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Ya, luar biasa, sangat bagus, tepuk tangan. Ketika itu sudah terjadi, pasti ada dasar hukumnya. Ada landasan hukumnya, ada dasarnya daerah itu melaksanakan kegiatannya tersendiri. Pasti ada dasar hukumnya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Apa dasar hukum tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah ini? Silakan. Ya. Menurut saya dua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk. Baik, mungkin di materi kita ini di hubungan pemerintah pusat dengan daerah ini pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan apa kelebihan tentang hubungan pemerintah pusat ini dan daerah ini? Kelebihan desentralisasi yang pertama itu satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efisien dan efektif. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi menumbuhkan pertumbuhan moral yang mementingkan hak desentralisasi. Bagus, luar biasa, tepuk tangan untuk. Ya, siapa bisa menjawab itu kelemahan dari hubungan pemerintah pusat ini dan daerah di sana? Kelemahan desentralisasi terbagi dua, yaitu yang pertama membutuhkan biaya yang besar, kedua sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Betul, tepuk tangan untuk. Baik, sekarang kita Bapak buat kelompok tentang membahas tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang siswa-siswi kami mengalami, ya, apa saja dampak, apa saja kelebihan, apa saja kelemahan di daerah daerah kita masing-masing. Silakan dibuat kelompok dulu. Artinya, coba dirembuk masing-masing kelompok apa saja kelemahan dan kelebihan yang kamu rasakan ketika itu terjadi otonomi daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Silakan. Bapak berikan waktunya 5 menit. Baik, sekarang kita Bapak buat kelompok tentang membahas tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang siswa-siswi kami mengalami, ya, apa saja dampak, apa saja kelebihan, apa saja kelemahan di daerah daerah kita masing-masing. Silakan dibuat kelompok dulu.
Artinya coba direnggut masing-masing kelompok apa saja kelemahan dan kelebihan yang kamu rasakan ketika itu terjadi otonomi daerah, pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Silakan. Bapak berikan waktunya 5 menit. Ya, untuk tugas kelompok ini silakan buat apa itu kelemahan dan kelebihan dari desentralisasi tentang otonomi daerah. Ya, silakan. Baik, Bapak sudah siap? Siap. Kita minta dulu kelompok 1 untuk menunjukkan apa itu yang mereka buat tentang tugas mereka tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah, itu kelemahan dan kelebihan yang dirasakan selama yang terjadi di daerahnya masing-masing. Silakan kelompok 1. Geser saja kan. Ya, silakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelemahan dan kelebihan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi yang pertama adalah struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu mengurangi bertumpunya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu diskusi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerjaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya
khususnya penyelenggara pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keenam, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena kecil dalam dapat segera dilaksanakan. Bagian 7, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. 8. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka dapat awalnya diterapkan dalam satu hal bagian tertentu. 9. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi yang dapat terbagi-bagi. Sekarang kelemahan dari desentralisasi yaitu yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Bagian 2, keseimbangan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah dilalui. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya bank daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 telah menginformasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita tampilkan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah, itu kelemahan dan kelebihan tentang pemerintah daerah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang hubungan pemerintah pusat dengan otonomi daerah, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan. Yang pertama adalah kelebihan daripada desentralisasi. 1. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dan ditingkatkan dapat lebih dioptimalkan dari kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keenam, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. 7. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan tempat masing-masing. Yang kedelapan, sebelum rencana dapat ditetapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Yang kesembilan, risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi. Sekarang adalah kelemahan dari desentralisasi, yaitu 1. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Bagian kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah tertanggung. Bagian ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham ke daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Baik, demikian saja hasil diskusi kami tentang kelebihan dan kelemahan desentralisasi dari hubungan pemerintah pusat dengan otonomi daerah. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah hasil kelompok 2. Itu sangat bagus, sangat luar biasa, dan silakan kasih applause kepada kelompok 2.
Baik, sekarang kita tampilkan kelompok 3 untuk memperoleh hasil diskusinya tentang hubungan pemerintah pusat dengan daerah, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk memecahkan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini kelebihan otonomi daerah. Yang pertama, struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. 4. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah di antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Yang keenam, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang ketujuh, bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Yang kedelapan, sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah. Yang kesembilan, resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas dan organisasi dapat terbagi lagi. Sekarang kami akan membacakan tentang kelemahan otonomi daerah. Yang pertama itu besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada temannya kondisi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. 4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Demikianlah hasil kelompok dari kelompok 3. Jika ada kata-kata yang kurang, kami minta maaf. Ya, sangat luar biasa, dan demikianlah hasil pemaparan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, artinya sebagaimana yang Anda buat tadi di kelompok masing-masing, artinya tentang kelebihan dan kelemahan desentralisasi ini, yang perlu Bapak kasih di sama kalian bahwasanya kalau dulu itu pemerintahan pusat itu kita masih tergantung dengan pemerintahan pusat sebelum dikasih oleh kepada daerah, kita ketergantungan. Kita selalu bergantung kepada pusat. Apapun kebijakan pusat wajib itu ditunggu oleh daerah. Nah sekarang tidak, ya daerah sekarang sudah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk daerahnya. Kenapa seperti itu? Karena sudah dikasih desentralisasi kepada daerah tersebut. Yang pertama dulu, kalau dia dulu itu masih wewenang pusat, pada saat itu apapun kebijakan itu harus menunggu di sana. Contoh, ya terjadi sesuatu hal di kabupatennya Selatan, longsor atau ada bencana alam, ada perlu pemberdayaan masyarakat. Tetapi pada saat itu kalau sebelum otonomi daerah, kita harus mengajukan kepada tingkat provinsi dulu, baru tingkat pusat. Sekarang tidak. Kalau sudah menjadi otonomi daerah, apapun kebijakan daerah ini sudah bisa diambil oleh daerah, sudah bisa ditentukan oleh daerah. Tadi saya katakan, ya mungkin kalau ada bencana alam atau ada pemberdayaan masyarakat, tidak nunggu lagi dari pusat. Dia hanya pemberitahuan, artinya lapor kepada pusat. Contoh, ini ada
bencana alam. Ya. Karena dia sudah otonomi daerah, kebijakan yang diambil pemerintah daerah di situ mungkin langsung longsor. Ini saat longsor, maka daerah langsung mengambil kebijakan untuk menghindari hal yang tidak menghindari korban selanjutnya. Kalau dulu tidak, kalau dulu harus menunggu dari pusat dulu, kita nunggu lama tuh. Ya, coba sekarang, kalau dulu nunggu dari pemerintah pusat bagaimana penerimaan itu problem sedikit. Ya, sekarang daerah sudah bisa menentukan berapa kewajiban, berapa haknya, berapa yang dibutuhkan di daerah. Artinya daerah bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil keputusan tersendiri untuk mengatur daerah sendiri. Baru nanti laporan itu kepada pusat hanya sebagai laporan, maksudnya inilah kejadian yang terjadi di Nias Selatan itu kira-kira. Baik, itulah tadi pemaparan tentang materi kita pada hari ini. Maka pada hari ini Bapak minta tentang penilaian materi kita pada hari ini, termasuk penilaian Bapak kepada siswa-siswi kami. Artinya dicatat aja di situ apa kelemahan dan kelebihan di dalam materi kita ini tanpa tulis nama. Iya, Pak. Silakan. Kalau sudah siap diserahkan ya. Ya, Pak. Diserahkan masing-masing. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, satu orang satu kelompok aja ya.
Baik, sekarang tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan diserahkan di sama Bapak pada saat kita masuk ke depan. Jadi nanti Bapak share soalnya di WA group kita di kelas 10 ya. Jadi nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Maka segala apa yang Bapak sampaikan di materi ini agar bisa dihafal, bisa diterapkan dalam hidupnya masing-masing. Ya, disilakan kepada kelas untuk menjawab. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa penutup? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama yang terpasang kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali lagi bersyukur ya Tuhan Bapa, di mana kasih-Mu telah menolong kami dari pagi sampai siang hari ini. Bapa yang baik, bukan semua kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu kepada kami semua. Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan berpisah di tempat ini menuju kami masing-masing Bapa, antara kami dan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Seluruhnya siap. Mana Bapak guru kita? Robot, siap. Selamat siang. Silakan pulang. Terima kasih.